Pertandingan menarik baru saja berlangsung antara Timnas U20 Indonesia melawan Suriah di dalam rangka Mandiri Challenger Series 2025 yang dilaksanakan di Stadion Delta, Sidoarjo. Timnas Indonesia U20 datang dengan semangat membuat kebangkitan setelah mengalami kekalahan di laga perdana mereka melawan Yordania. Di sisi lain, Suriah U20 datang dengan motivasi tinggi setelah kemenangan telak melawan India sebelumnya. Pelatih Indra Syafri melakukan beberapa rotasi dalam skuadnya, termasuk penampilan Yaven sebagai ujung tombak tim. Indra menekankan bahwa rotasi tersebut bertujuan untuk menjajaki pemain yang benar-benar siap dibawa ke Piala Asia U20 yang akan digelar bulan depan. Meskipun hasil pertandingan tidak sesuai harapan, para pemain mulai menunjukkan gaya permainan yang lebih menggambarkan karakteristik sepak bola Indonesia. Menurut gelandang Tony Firmansyah, perubahan taktik yang diterapkan tidak menjadi masalah besar bagi mereka. Di sisi lain, pelatih Suriah U20, Muhammad Ismail Kut, juga menjadikan Mandiri U20 Challenger Series 2025 sebagai persiapan akhir sebelum mengikuti Piala Asia U20. Ia sangat berterima kasih kepada PSSI karena dapat berhadapan dengan talenta sepak bola muda Indonesia meskipun dalam waktu persiapan yang singkat. Kut mengakui bahwa meski persiapan mereka terbatas, harapan akan hasil yang positif tetap ada. Timnas U20 Indonesia memiliki jejak sejarah yang cukup panjang di Piala Asia U20, dengan total 19 partisipasi sejak turnamen ini pertama kali digelar pada tahun 1959. Tim Garuda Muda telah berpartisipasi sebanyak 18 kali, mulai dari edisi pertama yang berlangsung di Malaysia pada 1960, di mana mereka berhasil meraih peringkat ketiga setelah kalah dari Jepang dengan skor 2-3. Menariknya, Timnas U20 Indonesia pernah meraih gelar juara di Piala Asia U20 yang ketiga pada tahun 1961, saat kompetisi tersebut masih dikenal dengan nama AFC Youth Championship. Pertandingan yang berlangsung di Thailand itu menampilkan 10 peserta, termasuk Korea Selatan, yang telah menjuarai 2 edisi sebelumnya. Indonesia berhasil menjadi joint title holders bersama Myanmar pada saat itu, karena pertandingan final berakhir imbang 0-0 hingga babak tambahan waktu. Partisipasi terakhir Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 terjadi pada edisi 2023 yang berlangsung di Uzbekistan. Saat itu, di bawah kepemimpinan pelatih Shin Tae-yong, mereka berjuang keras di babak grup. Namun, mereka harus menghadapi sejumlah kendala dan gagal melaju ke perempat final setelah meraih hasil yang kurang memuaskan di grup A, kalah dari Irak, menang atas Suriah, dan imbang dengan Uzbekistan. Kegagalan tersebut, ditambah dengan pencabutan status tuan rumah untuk Piala Dunia U20 2023 oleh FIFA, membuat Indonesia harus menahan diri dari kesempatan berharga untuk tampil di pentas dunia. Kepulangan Shin Tae-yong dari Indonesia menjadi sorotan banyak kalangan, tidak hanya di kalangan penikmat sepak bola, tetapi juga pelatih Timnas Indonesia saat ini, Patrick Lefevque. Kembalinya Shin ke negaranya diiringi oleh kehadiran ratusan supporter yang memberi dukungan penuh. Ia berharap agar para pemain Timnas tetap mendapatkan dukungan yang kuat dalam misi mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saya melihat pemain Timnas sudah seperti anak saya. Meski ada pergantian pelatih, mereka harus tetap membangun chemistry dengan pelatih baru, ia ungkap Shin dengan penuh kekuatan dan rasa cinta terhadap tim. Patrick Lefevque mengaku sangat berterima kasih atas apa yang telah dilakukan Shin Tae-yong dalam membentuk Timnas menjadi tim yang kuat. Ia kini harus memikirkan komposisi terbaik untuk melawan Australia dan Bahrain dalam rangkaian kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhannya sudah mulai melakukan pemantauan terhadap sejumlah pemain dengan latar belakang keturunan yang bermain di liga luar negeri. Dalam waktu dekat, Patrick dan para asistennya akan memperhatikan performa para pemain Liga 1 2024 hingga 2025 untuk menyusun skuad yang paling optimal. Sebuah berita menarik datang dari gelandang keturunan Indonesia, Jeroen Tete The World, yang dilaporkan sengaja mendapatkan kartu merah untuk proses naturalisasi guna menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kartu merah yang diterimanya terjadi di laga terakhir Royal Antwerp di Liga 1 Belgia, yang menguntungkan karena memberi kesempatan untuk terbang ke Indonesia. Dengan proses naturalisasi yang belum selesai, Jeroen harus melewati beberapa tahapan seperti tes kesehatan dan wawancara sebelum resminya menjadi WNI. Jika semua berjalan lancar, ia dapat ambil sumpah dalam waktu dekat dan berkesempatan untuk memperkuat Timnas Indonesia pada bulan Maret mendatang. Perkembangan ini tentunya memberikan harapan baru bagi pelatih Patrick Lefevque karena ia dapat menambah kualitas timnya dengan kehadiran pemain-pemain berkualitas pada saat mereka menjalani pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia. Masyarakat berharap agar segala persiapan dan usaha yang dilakukan oleh Timnas Indonesia dan para pelatih bisa membuahkan hasil dan membawa nama baik Indonesia ke pentas sepak bola internasional. Selanjutnya, Eliano Reinders menunjukkan performa yang mengesankan di tengah perjuangan timnya, Zai, dalam merebut kemenangan.
Pertandingan melawan Fortuna Sittard yang berakhir dengan skor 4-1 tidak hanya membuktikan kekuatan Zoe, tetapi juga menandai momen penting bagi Eliano, meskipun ia masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-72. Setelah kehadirannya di lapangan, Zoe berhasil menambah gol keempat yang dicetak oleh Philip Kreste pada menit ke-81. Berkat kemenangan ini, Zoe tetap bertahan di posisi ke-13 klasemen dengan 32 poin, meskipun terjebak di papan bawah. Meskipun Eliano tidak mulai sebagai starter, performanya tetap membanggakan. Sebelumnya, pemain berusia 24 tahun ini telah menikmati 4 pertandingan sebagai starter dan 2 diantaranya dia jalani dengan penampilan penuh. Meskipun tidak memenangkan posisi starter kali ini, ia tetap menambah jumlah caps menjadi 13 dari 20 pertandingan yang telah dilakoninya. Kedepannya, Eliano akan menghadapi ujian lebih berat saat tim nasional Indonesia bersiap menghadapi ronde kualifikasi Piala Dunia pada bulan Maret mendatang, yaitu melawan Australia. Dalam berita lain, Kevin Dix, yang sebelumnya merupakan bek untuk LC Copenhagen, akan menjalani babak baru dalam karirnya. Ia telah mencapai kesepakatan dengan Borussia Mönchengladbach untuk bergabung di awal musim 2025 hingga 2026. Dix kabarnya telah menjalani tes medis dan akan menandatangani kontrak jangka panjang hingga tahun 2030. Kepindahan ini menjadikannya sebagai pemain Indonesia pertama yang akan berkarir di Bundesliga, yang tentu saja membawa harapan besar bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Namun, tantangan besar menanti Dix. Dia harus bersaing dengan para pemain kelas atas yang menghuni posisi bek tengah di klub tersebut, seperti Nico Elvedi dan Matthias Ginter. Dix diharapkan dapat memperkuat performa klub dan membantu mereka berkompetisi di papan atas Bundesliga. Timnas U20 Indonesia juga tengah bersiap untuk menghadapi tantangan di ajang internasional. Mereka baru-baru ini menderita kekalahan tipis 0-1 dari Yordania dalam pertandingan pemanasan menjelang Piala Asia U20 2024. Kade Aro, seorang pemain dari Bali United, menyatakan kekecewaannya atas hasil tersebut dan menekankan perlunya evaluasi. Baginya, pengalaman dari pertandingan tersebut sangat berharga, terutama mengingat ia sudah pernah tampil di level senior. Kade berpendapat bahwa adaptasi menjadi salah satu tantangan bagi mereka yang baru bergabung dengan tim, dan berkomitmen untuk belajar dari kekalahan ini demi hasil yang lebih baik di masa depan. Dengan 2 pertandingan tersisa sebelum Piala Asia U20, dia berharap semua anggota tim dapat menunjukkan performa terbaik mereka. Di tengah hiruk-pikuk dunia sepak bola, terpilihnya warga Belanda untuk memperkuat tim kepelatihan Timnas Indonesia memicu perdebatan di kalangan publik Belanda. Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lange, dan Gerald van den Burg menjadi bagian dari struktur pelatih yang baru, namun banyak warganet Belanda yang mempertanyakan kehadiran mereka. Beberapa komentar menyiratkan skeptisisme tentang apakah pemain yang berasal dari Belanda dapat membawa kemajuan bagi sepak bola Indonesia. Meski ada suara sumbang, beberapa netizen juga melihat hal ini sebagai tren yang umum terjadi dalam sepak bola global. Respons negatif tidak hanya datang dari pendukung lokal, tetapi juga dari mereka yang meragukan kemampuan tim Indonesia dalam bermain sepak bola, mengingat keberadaan banyak pelatih dan pemain asal Belanda di dalam tim. Honor bagi Gerald van den Burg yang bersedia mengambil peran sebagai pelatih Timnas U23, serta sebagai asisten di tim senior, menunjukkan bahwa ada harapan yang tumbuh untuk menciptakan sinergi antar tim nasional. Erik, sebagai pembina utama, berusaha menjaga keselarasan di berbagai level tim agar tercapai kinerja yang optimal. Semua mata kini tertuju pada perkembangan Kevin Dix dengan Borussia Mönchengladbach dan bagaimana ia akan beradaptasi dengan lingkungan baru di Bundesliga. Sementara itu, performa Eliano Reinders dan perjalanan Timnas U20 Indonesia menjadi sorotan penting menjelang kompetisi mendatang. Kegiatan pembinaan yang dipimpin oleh pelatih asal Belanda akan menjadi penguji sejauh mana kolaborasi ini mampu memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Apakah mereka akan mampu mewujudkan harapan dan mencapai keberhasilan yang diimpikan? Hanya waktu yang akan menjawab.